Hai, aku Fadil, mahasiswa UNS yang lagi fokus di dunia digital marketing. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang penting banget bagi kamu yang tertarik untuk membuat suatu brand, yaitu apa itu sebenarnya merek dan kenapa merek bisa bikin orang rela bayar mahal demi suatu produk. Merek itu lebih dari sekedar logo ataupun nama. Menurut Kevin Keller, merek adalah asosiasi mental dalam benak konsumen yang bikin produk terasa lebih berharga. Kemudian ada dua cara orang untuk menilai merek. Yang pertama adalah dari sisi emosional seperti kenyamanan, kepercayaan, dan juga loyalitas. Dan dari sisi finansial, di mana orang rela bayar lebih karena yakin produknya itu lebih baik. Misalnya nih, kamu pilih antara kaos dengan harga 30.000 dari pasar ataupun kaos dengan harga 200.000 dari brand lokal atau bahkan global. Kebanyakan orang pasti bakal lebih milih yang bermerek. Kenapa? Karena merek ini adalah kepercayaan. Walau bahannya mirip, persepsinya pasti beda banget. Tanpa produk yang bagus, nama aja nggak cukup dong. Tapi dengan produk yang bagus plus merek yang kuat, itu adalah kombinasi yang luar biasa. Contoh yang menarik adalah Dagadu, brand lokal dari Yogyakarta yang terkenal banget sebagai oleh-oleh khas sejak 1994. Dagadu punya ciri khas desain yang lucu, lokal, dan Yogyakarta banget. Kalau kita bandingin sama jogger di Bali mirip ya, tapi kalau misalkan Dagadu kita bandingkan dengan Uniqlo ataupun Zara, udah pasti beda kelas dan target pasarnya pun beda. Ini yang disebut apple to apple comparison, di mana kita membandingkan dua hal berdasarkan kategori yang sama. Kita analisis konsumen. Menurut riset, Gen Z lebih menyukai desain kaos yang gelap, sablon minimalis, dan bahan yang tebal. Dagadu sendiri punya reputasi yang bagus dan pelayanan yang oke, tapi desainnya masih terlalu Yogyakarta banget dan tidak berkembang secara tren. Kita pakai metode MDS dan VCA. Kita bisa tahu bahwa posisi Dagadu itu kuat tapi stagnan. Mungkin saatnya bagi Dagadu untuk adaptasi tren baru. Strategi apa nih buat Dagadu bisa mengembangkan brand mereka? Mungkin yang pertama adalah benchmark dengan segmen pasar yang sama, mungkin bisa ke jogger yang ada di Bali, di mana jogger ini tetap lokal tapi aktif dalam ekspansi dan juga promosi. Kemudian yang kedua, Dagadu juga bisa upgrade seperti Erigo dengan brand lokal yang dibawa ke panggung global. Mereka bisa mulai dari gaya desain yang baru, kolaborasi dengan kreator muda, atau bahkan bisa buka store pop-up gitu di luar Jogja. Erigo awalnya adalah brand online, tapi berani masuk ke New York Fashion Week. Rahasia mereka apa? Mereka itu rebranding total. Mereka melakukan riset pasar yang tepat dan kampanye masif di media sosial. Mungkin kunci sukses dari Erigo ini adalah berani berubah dan dekat dengan audiens yang muda. Kita sering mikir merek itu cuma buat barang, padahal merek itu bisa muncul dalam berbagai bentuk. Misalkan yang pertama ada merek produk seperti Indomie ataupun Aqua. Yang kemudian yang kedua adalah merek jasa, misalnya Gojek ataupun Grab, Traveloka. Mereka jual layanan tapi bukan barang fisik. Kemudian yang ketiga ada personal branding. Ini penting banget buat kamu yang mau menjadi freelancer, kreator, dan ataupun profesional. Contohnya misal ada Raditya Dika ataupun Jerome Pauline. Nama mereka sendiri bisa jadi merek. Yang terakhir ada corporate brand. Ini adalah identitas perusahaan seperti Unilever, Tokopedia, dan sebagainya. Jadi apapun yang kamu bangun itu, bahkan nama kamu sendiri itu bisa dibentuk menjadi merek. Kita pindah ke ciri-ciri merek yang kuat. Gimana sih ciri-ciri merek yang kuat itu? Brand yang kuat itu mereka memiliki ciri khas. Menurut teori branding modern ada 4 ciri utama untuk jadikan merek itu lebih kuat. Yang pertama ada diferensiasi, di mana sebuah brand memiliki keunikan yang membedakan dari kompetitor-kompetitor lainnya. Misalnya Dagadu dengan unsur yang Yogyakarta banget. Kemudian yang kedua ada konsistensi, pesan dan gaya komunikasi yang selalu sejalan. Misalkan kita lihat Apple. Apple itu komunikasinya minimalis dan juga eksklusif. Kemudian kita yang ketiga ada emotional connection, koneksi emosional. Orang beli bukan karena logika, tapi karena rasa. Misalkan ada Coca-Cola, mereka selalu identik dengan kebahagiaan. Yang terakhir ada loyalitas si konsumen. Brand yang kuat pasti bikin konsumen balik lagi dan lagi dan lagi, kayak Erigo misalnya yang terus didukung oleh fansnya walaupun rebranding berkali-kali. Kamu belum punya keempatnya, mungkin saatnya brand kamu
dibangun dari sekarang. Jadi, kesimpulannya adalah merek itu bukan cuma nama, tapi citra dan persepsi yang terbentuk dari pengalaman si konsumen. Bangun merek itu soal konsistensi dan juga kepercayaan. Kalau kamu punya brand sendiri, mulai di pertanyaan ini, apa yang orang pikirkan saat dengar nama brand kamu?